Tenses. Tense adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dengan kata lain, tenses adalah perbedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Berikut adalah tabel 16 tenses dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu dan event atau kejadiannya. Berdasarkan waktu atau time, ada present, past, future, dan past future. Berdasarkan event atau kejadian, ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Yang pertama ada simple present tense. Ini digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Berikut adalah tabel rumus dari kalimat simple present tense berdasarkan fungsi positif, negatif, dan interogatifnya. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah usually, always, every, sometimes, normally, dan seldom, juga lainnya. Yang kedua ada present continuous tense. Ini digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Yang paling utama dari tense ini adalah adanya durasi waktu untuk kata kerjanya. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah now, at the time, at this present, at this moment, dan lain-lain. Yang ketiga ada present perfect tense, digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Berikut adalah rumus kalimat dari present perfect tense berdasarkan fungsi positif, negatif, dan interogatif kalimat. Yang keempat ada present perfect continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Biasanya, aksi yang menggunakan tense ini mempunyai durasi waktu tentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi sekarang. Berikut adalah rumus kalimat dari present perfect continuous tense beserta fungsi positif, negatif, dan interogatifnya. Yang kelima ada simple past tense. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Berikut adalah tabel rumus fungsi kalimat dari simple present tense. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah last year, last month, yesterday, in 1996, last Sunday, dan lain-lain. Yang keenam ada past continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Biasanya ada dua kejadian terjadi di masa lampau dan kejadian yang diinterupsi tersebut yang menggunakan tense ini. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah when, while, as long as, at this time yesterday, dan lain-lain. Yang ketujuh ada past perfect tense. Ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada hasil daripada durasi kejadiannya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian mana yang terlebih dahulu di antara dua kejadian yang terjadi di masa lampau. Berikut adalah rumus dari kalimat past perfect tense berdasarkan fungsi positif, negatif, maupun interogatifnya. Yang ke-8 ada past perfect continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau atau masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Tense ini menekankan pada durasi kejadiannya. Tense ini juga digunakan pada reported speech. Yang ke-9 ada simple future tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi atau suatu keadaan di masa depan. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah next, tomorrow, 5 days later, dan lain-lain. Yang ke-10 ada future continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang.
Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah tomorrow morning, in 10 years, dan lain-lain. Yang ke-11 ada future perfect tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan berakhir di masa depan. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah next, in a week, dan lain-lain. Yang ke-12 ada future perfect continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan terus berlanjut atau terjadi di masa depan. Tense ini menekankan pada hasil. Yang ke-13 ada past future tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan dilakukan di masa lalu namun gagal. Kata sinyal waktu untuk tense ini adalah yesterday, the day before, last week, dan lain-lain. Yang ke-14 ada past future continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau. Tense ini menekankan pada durasi aksinya. Yang ke-15 ada past future perfect tense. Digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan sudah dilakukan di masa lampau, namun ternyata tidak dilakukan. Tense ini menekankan pada hasil. Berikut adalah rumus kalimat past future perfect tense berdasarkan fungsi positif, negatif, dan subjek dari kalimat. Yang terakhir ada past future perfect continuous tense. Ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan sudah dan masih sedang dilakukan di masa lampau, namun sebenarnya tidak terjadi. Tense ini menekankan pada durasi dan hasilnya. Berikut adalah rumus dari kalimat past future perfect continuous tense berdasarkan fungsi positif, negatif, dan subjeknya.